Vladimir Putin, 17 years and the most powerful man in the world. Oke, halo, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali konten saya buat seperti ini. Dua di konten-konten saya yang seperti animasi 3 dimensi dan 2 dimensi. Mungkin untuk sementara di YouTube channelnya Project Humaniter, mungkin untuk selamanya atau mungkin kedepannya sementara waktu akan dimatikan dulu atau tidak akan ada produksi sama sekali. Dikarenakan banyak juga pekerjaan di kantor dan jadi saya tidak bisa untuk melanjutkan proyek animasi 3 dimensi tersebut. Nah, mungkin untuk mengisi kekosongan video yang saya buat, insya Allah mungkin kedepannya saya akan menceritakan sebuah histori atau kisah-kisah dari para pemimpin dunia atau kasus-kasus seperti pembunuhan dan sebagainya seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat ini adalah sejarah hidupnya dari Vladimir Putin. Langsung guys. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober tahun 1952. Dia lahir di kota Leningrad atau kota yang sekarang kita kenal bernama Petersburg. Ayahnya bernama Vladimir Spiridonovich yang merupakan seorang ateis dan bekerja sebagai petugas keamanan angkatan laut khususnya di kapal selam Uni Soviet. Dan ibunya bernama Maria, penganut Kristen Ortodoks, dan ia adalah seorang buruh pabrik. Dengan penghasilan yang tentu sangat kecil sekali. Vladimir Putin memiliki 2 saudara laki-laki, tapi keduanya mati karena krisis perang sebelum Putin dilahirkan. Pada masa kecil, Vladimir Putin menghabiskan banyak waktunya di kondisi dunia perang kedua, atau siapa lagi kalau bukan eranya Nazi, Adolf Hitler. Selama kecil, Putin tinggal di sebuah apartemen yang sangat kumuh, yang ditinggal oleh kepala 3 keluarga, dan tentunya melihat hal ini, bahwa Vladimir Putin tidak memiliki keistimewaan, ataupun ya biasa disebutkan dengan anak-anak sekarang adalah privilege. Pada tahun 1960, Putin di usianya 8 tahun masuk sekolah dasar di Gang Boskov dan dia bergabung dengan Pionir Muda atau sebuah organisasi yang dijalankan oleh Partai Komunis. Di usianya yang 12 tahun, Putin menemukan bakat atletiknya di bidang seni bela diri, khususnya sambo dan judo. Dan pada awalnya, ibunya Putin tidak merestui bahwa Putin mengikuti seni bela diri tersebut dikarenakan orang tuanya sangat protektif karena trauma kedua kakaknya mati. Tapi karena berbakatnya Putin, sampai-sampai guru pembimbingnya dari guru seni bela dirinya datang ke rumah untuk berbincang-bincang dengan orang tuanya bahwa Putin memiliki bakat di seni bela diri. Dan pada akhirnya ibunya merestui jika Putin bisa bergabung dengan seni bela diri tersebut. Dan karena dipengaruhi buku yang sering ia baca bertema agen rahasia dan intelijen, ia memiliki cita-cita sebagai agen rahasia. Lalu ia juga unggul dan pintar secara akademis dan ia diterima di SMA, tepatnya di SMA Petersburg 281 yang sangat bergengsi dan bahkan banyak orang-orang kaya yang pintar dan masuk ke sekolah ini. Setelah lulus sekolah, Putin memutuskan untuk menjadi seorang mata-mata alias pingin gabung dengan KGB, atau bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu KGB, mungkin akan agak sedikit susah nyebutinnya. Komitet Gosudarstevny Bezopasnosti. Ya mungkin teman-teman bisa nanti lihat di internet. Dan ia pergi ke cabang KGB untuk bertanya bagaimana cara untuk gabung dengan KGB. Lalu pihak dari agensi menyarankan untuk belajar ilmu hukum di sebuah universitas, yaitu Universitas Negeri Saint Petersburg. Dan tak lama Putin pun mengikuti saran dari agensi KGB tersebut. Dan di tahun 1970 hingga tahun 1975, Putin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Saint Petersburg dan ia berkarir dan belajar di ilmu hukum internasional. Dan saat di universitas, Putin pun bertemu dengan Anatoly Sobchak. Ia adalah seorang profesor hukum yang akan menjadi bagian penting bagi kehidupan dan karirnya Putin. Dan secara singkat pada tahun 1975, Putin akhirnya lulus dengan predikat sangat baik. Dan Putin akhirnya direkrut dengan KGB untuk menjalani tes dan percobaan. Dan tak lama setelah mengikuti percobaan yang cukup baik dan secara akademis dia unggul, dan pada akhirnya pada 1975 setelah kelulusannya di universitas tersebut, Putin akhirnya bisa bergabung dengan KGB.
Kemudian Putin memulai karirnya di KGB dan dia ditempatkan di Leningrad dan kemudian dipindahkan ke Dresden, Jerman. Tapi sebelum ia dipindahkan ke Jerman, ia menikah dengan seorang wanita yang bernama dengan Ludmila, tepatnya di tahun 1983. Artinya di usia yang 31 tahun, Putin akhirnya menikah dan dikaruniai 2 orang putri bernama Maria dan Yekaterian. Tapi sayangnya, pernikahan ia cuma bertahan 30 tahun. Karena di tahun 2013, Putin harus bercerai dengan istri pertamanya karena nama ayah yang sangat besar dan pernah bertugas sebagai mata-mata. Dan di tahun 2013 ia pun sudah menjadi seorang presiden dan sampai akhirnya anak-anaknya dan keluarganya disembunyikan identitasnya. Dan barang siapa ada orang yang membongkar informasi mengenai tentang keluarganya, Putin tidak akan segan-segan akan memberikan hukuman kepada pihak yang akan membongkar rahasia tersebut. Lalu kembali lagi kepada tahun 1985, Putin pindah bersama keluarganya ke Dresden, Jerman, dan dari 1985 hingga 1990, Putin memiliki misi sebagai agen rahasia yang menyamar sebagai penerjemah, khususnya di Jerman Timur. Dan setelah berjalannya misi selama 4 tahun, tepatnya di Jerman Timur, tembok yang bernama Berlin runtuh. Karena situasi semakin memburuk dan ditambahnya banyaknya massa yang sangat luar biasa, Putin dan rekan-rekannya mengkhawatirkan nyawa mereka dan massa menyerbu markas mereka. Karena dikhawatirkannya data yang dimiliki Putin dan rekan-rekannya jatuh ke tangan musuh, Putin dan rekan agen lainnya memutuskan untuk membakar data dan berkas agar hilangnya bukti. Dan setelah kepulangannya dari Jerman Timur, Putin diperintahkan untuk kembali ke Rusia dan pada titik ini Putin memegang pangkat letnan kolonel. Dan setelah kembali ke Rusia, ia bekerja di Universitas Negeri Saint Petersburg. Ia bukan seorang dosen ataupun profesor. Dan ia masih tetap bekerja sebagai KGB dan tugasnya di universitas, ia mengawasi siswa, merekrut siswa yang ingin bergabung dengan KGB. Dan melalui pekerjaan ini, Putin akhirnya dapat kembali lagi bertemu dengan profesor yang lama atau mantan profesornya yang bernama Anatoly Sobchak. Dan tak lama Anatoly Sobchak terpilih sebagai wali kota Petersburg. Dan di tahun 1991, Putin diajak bergabung dengan menjadi bagian dari timnya sebagai penasihat. Dan ketika dalam pemilihan ulang, Sobchak disayangkan kalah suara. Kemudian Putin pun resign. Dia mengundurkan diri untuk bekerja sebagai penasihat dari Anatoly Sobchak. Dan tak lama setelah mundur dari pekerjaan penasihat wali kota, ia bekerja sebagai administrasi Presiden Boris Yeltsin. Selama kepresidenan Boris Yeltsin, Putin dengan cepatnya naik pangkat dan jabatan. Pertama ia menjabat sebagai wali kepala administrasi untuk Kremlin atau Gedung Putihnya versi Rusia. Dan di tahun berikutnya, ia diangkat sebagai sekretaris Dewan Keamanan dan menjadi kepala nasihat Yeltsin dalam masa-masa berhubungan dengan intelijen. Dan di era Boris Yeltsin, banyak sekali kemunduran ekonomi, tepatnya di tahun 1992, terutama pendapatan dari PDB anjlok hingga minus 14%. Dan buat kalian yang tidak tahu apa itu PDB, PDB adalah semacam produk domestik bruto, bukan Naruto, bukan juga Boruto, tapi bruto, produk domestik bruto. Dan ini adalah nilai pasar semua barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara yang akan diekspor ke luar negeri. Dan Rusia juga kehilangan Chechnya pada tahun 1996, memisahkan diri. Dan dikabarkan juga Yeltsin pun pernah ketelan mabuk di dekat Gedung Putih karena buruknya kinerja dan langkah yang salah diambil Boris Yeltsin. Ia pun merasa malu dan karena tertekan dari masyarakat, Yeltsin pun menawari Putin sebagai pengganti posisi Perdana Menterinya. Dan Yeltsin pun tahu bahwa Rusia membutuhkan pemimpin seperti Vladimir Putin. Dan setelah berbincang dengan Putin tanpa pikir panjang, Putin pun menyetujuinya. Dan setelah beberapa bulan penunjukannya dan pelantikan Putin, Boris Yeltsin akhirnya mengundurkan diri. Dan Vladimir Putin secara resmi menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 1999. Dan inilah karir pertamanya Putin. Pertama dia menjabat sebagai presiden di tahun 1999. Pada masa jabatannya pertama, ia mengurus kebijakan internasional berfokus pada reformasi ekonomi Rusia dan dalam waktu yang singkat ia berhasil meningkatkan PDB hingga 10%. Bayangkan, dalam jarak 1 tahun bahkan kurang, ia dapat meningkatkan 10% PDB-nya. Dan tentunya juga meningkatkan dengan perdagangan ekonomi dengan Cina. Dan setelah 1 tahun memimpin Rusia, pada tahun 2000 bagaimana tidak hebatnya Putin, ia berhasil merebut Chechnya, dan Chechnya akhirnya di tahun 2000 bergabung kembali dengan Rusia. Karena hebat dan cerdasnya Putin, dan ditambah diplomasi politik yang sangat baik, ia pun dapat
memperbaiki kondisi negaranya menjadi lebih baik lagi. Tapi di sisi lain positifnya Putin, ia pun juga memiliki sisi negatifnya, bahwa Putin juga memiliki kepemimpinan yang buruk seperti tragedi kapal selam Kursk karena penanganan yang buruk, dan Putin pun akhirnya didesak massa karena menghilangkan nyawa prajuritnya sendiri. Dan ia pun menolak dari bantuan beberapa tetangga terdekatnya, Inggris, Prancis, bahkan setelah insiden kapal selam Kursk tenggelam. Dan di tahun 2004, rakyat Rusia khususnya, kembali memilih Putin untuk di masa jabatan keduanya. Ia pun memperoleh suara sebanyak 70%. Dan di masa jabatan yang kedua ini, Putin tetap melakukan kebijakan politik seperti perbaikan ekonomi dan memperkuat hubungan luar negeri, khususnya melakukan perjalanan ke Israel untuk berfokus pada masalah keamanan negara. Dan di periode kedua Putin terjadi peristiwa aksi teroris pada September 2004 yang menyandera lebih dari 1.000 orang di sekolah Ossetia Utara, dan 800 diantaranya adalah anak-anak. Teror ini bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Chechnya dari Rusia. Dan situasi pun berakhir dengan sangat tragis ketika tank, roket, dan berbagai macam artileri yang digunakan oleh militer Rusia untuk mencoba memberantas masuk dan membunuh para teroris. Selama operasi ini dilakukan, 300 orang dan 2/3-nya adalah anak-anak sebagai korban. Karena menggunakan kekuatan yang sangat berlebihan, tragedi itu pun mengguncang dunia, khususnya dunia pengadilan dan hak asasi manusia Eropa, menyatakan bahwa Rusia telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan kekurangannya hati-hati ketika pasukan khusus Rusia menyerbu musuh di sekolah. Dan ini tentunya sangat prihatin sekali pada para korban, dan terutama 2/3-nya dari 300 adalah anak-anak. Meskipun sebagian orang marah dan tidak puas dengan penanganan pemerintah terhadap tragedi itu, tidak mempengaruhi publik tentang Putin, dan ada sebuah survei membuktikan bahwa setelah tragedi Sandra ini, 80% orang Rusia masih senang dan masih mencintai Putin. Dan pada tahun 2007, selama masa jabatan keduanya, Putin dinobatkan sebagai Person of the Year, atau sebuah majalah yang sangat luar biasa. Majalah ini menyebutkan bahwa masa-masa terbaiknya Putin di periode dia kedua. Bahkan Putin pun masuk sebagai pria dikagumi di dunia pada tahun 2021, dan ia menduduki posisi 9 setelah Barack Obama, Leo Messi, dan Cristiano Ronaldo. Dan tentu juga ada Jackie Chan di situ. Dan Putin akan pensiun juga di masa kepresidenan di tahun 2004. Tapi Putin menandatangani sebuah undang-undang yang membuatnya dapat tetap berkuasa hingga tahun 2036, dan undang-undang tersebut melarang pernikahan sesama jenis. Dan kemungkinan juga bahwa Putin dapat menjadi seorang presiden seumur hidup, lifetime. Mungkin itu saja informasi yang saya dapat dari internet dan beberapa referensi yang saya dapat juga dari internet dan beberapa video teman-teman. Terima kasih. Dan semoga perang Ukraina dan Rusia dapat segera diatasi dan beres dengan secepat-cepatnya. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.